Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program pertama, surat amal Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadidul Khashiyah. Wujuhun yawma'idin khashi'ah. 'amiyatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min 'ainin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dharih. La yusminu wa la yughni min ju'. Wujuhun yawma'idin na'imah. Lisaniha radiyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyah. Fiha 'ainun jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. Wa na'arifu masfu'ah. Wa zarabin masfu'ah. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samaa'i kaifa rufi'at. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Illa man tawalla wa kafar. Wa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar. Inna 'alaina iyabahum. Thumma inna 'alaina hisabahum. Sadaqallahul 'azim. Baiklah, kakak, untuk hari ini kita lanjutkan pelajaran atau materi yang sudah minggu lalu kita pelajari. Ya, sekarang nanti kita ke materi baru, yaitu sistem organ pencernaan pada manusia. Sebelum kita mulai, untuk mengingat pelajaran yang lalu, kita kemarin sudah belajar tentang apa? Nutrisi, ya. Ya. Ini kalian masih ingat ada berapa macam jenis nutrisi yang perlu dikonsumsi di tubuh kita? Ada yang ingat? Ada berapa, Mbak? 6. Ya, 6. Apa saja, Pak? Karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Untuk kelompok karbohidrat, lemak, dan protein itu kemarin dikelompokkan dalam jenis apa? Makro nutrisi. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Makro itu artinya banyak, nutrisi ya makanan. Jadi nutrisi yang diperlukan jumlah yang banyak. Sedangkan vitamin, mineral termasuk kelompok apa kemarin? Supaya mikronutrisi. Yang sudah baca ya. Ya. Itu untuk materi yang kemarin, silakan kalian baca-baca lagi biar tidak lupa. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yaitu sistem organ pada manusia, organ pencernaan pada manusia. Kalian mungkin
Mungkin masih ingat dulu waktu di kelas 5 SD ya, kita pernah mempelajari tentang organ pencernaan pada manusia. Mungkin masih ingat antara lain apa saja? Yang pertama, mulut, ya, mulut atau rongga mulut. Yang kedua, ronggongan atau esofagus ya, esofagus. Yang ketiga, lambung. Berikutnya yang keempat, usus halus. Yang kelima, Usus besar. usus besar. Yang keenam, rektum. Ya, ada yang menuliskan rektum masuk, tidak pun yang pokok nanti di sini setelah usus besar anus langsung ya, karena ini usus besar dengan rektum itu ada lanjutannya gitu ya. Yang terakhir apa tadi? Anus. Ya. Dan ini alat-alat pencernaan organ pencernaan pada manusia, mulai dari yang paling awal secara urut berupa rongga mulut, ronggongan, lambung, usus halus, usus besar, ya, nanti kita akan nah, di dalam rongga mulut ini terjadi pencernaan secara apa? Secara mekanis. Jadi di sini nanti ada pencernaan mekanis. Secara mekanis. Maksudnya apa? Kalau kamu makan tempe tahu dimasukkan terus diapakan? Tikunya kan? Apa langsung ditelan? Tikunya. Kalau makan telur itu satu butir telur langsung ditelan apa tikunya dulu? Berarti pencernaan secara mekanis adalah pencernaan dengan bantuan gigi. Ya, nanti di diskusi itu ada di situ ya, nanti didiskusikan bersama kelompok. Yang kedua nanti ada pencernaan kimiawi atau enzimatis. Ya. Ini nanti akan kita diskusikan. Untuk lebih jelasnya, biar kamu lebih paham tentang organ pencernaan pada manusia, Pak Guru sudah sediakan LKS untuk didiskusikan bersama kelompok kalian. Ini sudah terbentuk kelompok. Saya berikan LKS-nya satu-satu. Itu di situ sudah terdapat gambar sistem organ. Ya, sistem organ pencernaan. Di situ terdapat ada nama anggota kelompok dan nanti namamu kamu tuliskan di situ. Kalau mau ditulis semua ya boleh, salah satu sesuai dengan yang kamu pegang, nggak masalah. Kemudian kelas, hari, tanggal, kemudian di situ ada alat tulis dan buku catatan. Silakan nanti ya, alat tulis kan berarti pulpen, ini untuk catatan pada ini bisa, sumbernya dipakai. Kemudian di situ ada kegiatan satu, amatilah gambar carta sistem pencernaan di bawah ini. Terus lengkapilah bagian sistem pencernaan berikut.
diskusikan bersama kelompokmu nama organ dan fungsi-fungsi masing-masing organ. Nanti halaman berikutnya itu ada tabel yang perlu kamu isikan. Itu misalkan nomor 1 namanya apa, organnya, fungsinya untuk apa. Begitu ya. Jelas ya? Silakan kalian boleh berbicara. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya, silakan dimulai. Materi yang sudah disampaikan, sekarang kita presentasikan dari hasil diskusi kalian. Nanti masing-masing kelompok salah satu mewakili dari hasil diskusi kalian dibacakan. Bisa dimulai. Kalau tidak, mungkin dari kelompok itu yang tahu bersama. Salah satu mewakili membacakan dan kemudian keras ya. Mengharuskan makanan agar mudah dicerna lambung. Berfungsi untuk adanya makanan. Air liur mengandung glukosa atau senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri. Kerangka berfungsi menekan dari pendorong makanan ke lambung. Berfungsi sebagai antibakteri. Dan kelenjar lidah untuk mengenyam makanan. Rongrongan untuk menimbulkan gerakan melemas yang mendorong
pembuluh ke dalam lambung. Habis untuk menetralisir racun sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Lambung mekanis dalam mekanis untuk melatih pembuluh secara kimiawi pembuluh tersebut dengan otot lambung yang mengandung asam klorida. Pankreas mengatur proses pembentukan glukose dalam darah menjadi glukose yang disimpan dalam hati. Usus halus penyerapan zat-zat makanan. Usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan. Anus untuk mengeluarkan sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau. Mulut fungsinya adalah tempat terjadinya pencernaan mekanisme kimiawi. Titik mengunyah atau menghaluskan makanan. Lenjar lidah sebagai antibakteri dan enzim antiagen. Kerongkongan mendorong pembuluh ke dalam lambung. Tadi menjaga keseimbangan kadar glukosa dalam lambung. Fungsinya adalah membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Pankreas mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glukogen yang disimpan dalam hati. Usus halus mencerna amilum menjadi maltosa. Usus besar mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila bakteri kadar air terlalu banyak, maka di usus besar akan menyerap bagian air tersebut. Bakteri Escherichia coli membantu vitamin K dan B12. Anus membuang sisa-sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh dan gas-gas yang disebut tinja atau panas. Ya, kalian sudah mendiskusikan hasil studi kalian. Pada intinya fungsi dari organ-organ itu kalau sama tadi ya, karena kalian sudah melihat diputuskan sama ya, intinya sama. Jadi di dalam program mulut itu tadi terjadi pencernaan apa? Mekanis. Kemudian terjadi pencernaan kimiawi. Kemudian selain di program mulut juga ada apa? Gigi ya, gigi dan lenjar-lenjar. Dari gigi untuk pencernaan secara mekanik, kemudian lenjar-lenjar yang berhubungan dengan pencernaan kimiawi. Kalau mungkin tahu itu enzim apa yang dihasilkan oleh lenjar-lenjar? Enzim apa? Siapa yang tahu? Enzim petialin. Ya, enzim petialin. Fungsinya berapa? Untuk apa fungsinya? Mengubah zat tepung menjadi zat gula. Tadi bisa ditambahkan di hasil diskusinya ya. Ya. Setelah di dalam rongga mulut pencernaan tutup, kemudian bahan makanan selanjutnya akan disalurkan menuju kerongkongan. Ya. Di dalam kerongkongan terjadi pencernaan atau tidak? Tidak ya, hanya disalurkan saja. Pada dinding kerongkongan nanti ada gerak yang namanya gerak apa? Peristaltik, ya, gerak mendorong kemas-kemas bahan makanan untuk disalurkan kemana? Lambung. Ya. Dan di dalam lambung ini pencernaannya secara apa? Secara mekanik juga bisa, secara kimiawi sudah ada. Secara mekanik kita dengan dinding lambung itu akan mengemas-kemas bonus bahan makanan untuk diaduk, ya kan, supaya bisa dicerna. Kemudian kalau untuk yang pencernaan kimiawi itu dari dengan bantuan enzim. Ada enzim apa saja di lambung? Enzim peptid, kemudian enzim renin, satu lagi asam klorida. Itu di lambung. Itu yang kaitannya dengan pencernaan secara kimiawi. Setelah itu makanan disalurkan ke usus dan bius.
Di dalam usus jalur terjadi apa? Terjadi penyerapan sari-sari makanan. Ya. Setelah dari usus halus, sari makanan sudah diserap, kemudian napasnya nanti akan disalurkan ke usus. Nah, di dalam usus halus terjadi proses apa? Apa kan? Penyerapan air, penyerapan kadar air oleh ya. Kemudian selanjutnya ke anus. Nah, kalau sudah di anus ya, sisa makanan akan dikeluarkan dalam bentuk feses, bentuk yang padat. Ya. Demikian untuk hasil diskusi kalian. Nah, ini untuk tugas di rumah, tugas mandiri. Silakan kalian kerjakan catatan di papan dan diberikan saja. Ya, tugas mandiri. Tadi kan belum saya sampaikan. Tulis. Ini satu. Tuliskan secara urut organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, jelaskan perbedaan pencernaan mekanis dengan pencernaan kimiawi. Nomor 3, apakah fungsi HCl dalam kurung asam klorida di dalam lambung? Yang nomor 4, di dalam pankreas terdapat 3 macam enzim pencernaan. Di dalam pankreas terdapat 3 macam enzim pencernaan. Sebutkan beserta fungsinya. Yang nomor 5, apakah fungsi usus besar dalam proses pencernaan makanan? Ya, ini sebagai tugas mandiri kalian. Itu nanti dikerjakan di rumah. Hasilnya bisa dikumpulkan ke Pak Guru, ya, pakai lembaran. Jadi sebelum diakhiri materi saja, ada yang ditanyakan ya? Sudah cukup ya? Ya, kalian telah hari ini telah mendengar organ pencernaan makanan pada manusia. Untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Kiranya hari yang untuk pembelajaran IPA, nantinya kalian bisa istirahat.